Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pertemuan kita malam ini ya di mata kuliah biostatistik. Di depan Bapak Ibu sudah tampil ya di layar Bapak Ibu. Ini sudah semua, apakah sudah tampil? Sudah Bu ya, ini tampil ya Sudah, SPSS Bu. tampil Sudah, ya. Pak. Pak, Oke, baik. Kalau yang punya SPSS yang sudah install di laptop, silakan boleh dibuka juga sama seperti ini ya. Boleh dibuka. Dan pertama kali kita buka tampilan SPSS nanti seperti ini. Ya, inilah halaman SPSS. Versi yang saya pakai ini versi 26 ya. Yang versi-versi lain sama juga. Tidak begitu banyak perbedaan. Silakan jadi sesuaikan saja nanti eh, dengan laptop atau komputer Bapak Ibu ya, bisa diinstal yang versi berapa. Nah Bapak Ibu, malam ini bahasan kita itu materinya entry data dan uji normalitas ya, entry data. Jadi malam ini saya langsung akan mempraktekkan materi entry data itu ya, entry data nanti lanjut ke uji normalitas datanya. Nah, praktekkan gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah punya SPSS silakan boleh dibuka. Ketika pertama kali membuka tampilan SPSS, nanti Bapak Ibu lihat di pojok kiri bawah ini ya. Pojok kiri bawah ada hmm, Bapak Ibu yang speakernya masih hidup, mohon untuk dimatikan dulu ya supaya teman-teman lain tidak bisa mendengar dengan cukup jelas ya. Nah, Bapak Ibu nanti lihat di pojok kiri bawah ya. Jadi pertama kali kita mau mengentry itu nanti lihat di pojok kiri bawah ini ada menu variable view dan ada menu data view ya. Nah, Bapak Ibu pertama kali mau entry itu kita pilih dulu yang variable view ini. Nah, klik di sini variable view. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Ada banyak kolom seperti ini, kolom name ya, type, tipe, width, decimal, label dan seterusnya. Nanti semua kolom ini nanti ada fungsinya. Ya. Kemudian ini satu 2 3 dan seterusnya adalah urut variabel. Jadi variabel yang akan Bapak Ibu entry itu nanti ada berapa banyak jumlahnya. Misalnya ada 5 berarti sampai sini ya. Ada 10 sampai sini nanti ini adalah urut variabel. Kalau yang di data view ini, nah ini urut sampel ya. Urut sampel. Kalau yang di variabel view ini urut nomor urut dari variabel yang Bapak Ibu entry. Nah, Bapak Ibu, dalam mengentry data, ya, jadi data yang kita entry itu sebagian besar secara umum itu terbagi menjadi dua data itu ya. Ada data itu yang data-data kategorik. Ya, contoh data-data kategorik itu Bapak Ibu misalnya mengentry eh, diagnose pasien yang datang berkunjung ke puskesmas 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 Lompatan Musi Banyuasin misalnya bulan Maret 2024. Nah, itu kan diagnose itu kan kategorik. Kemudian apa lagi? Apa alamat misalnya. Alamat pasien yang datang berkunjung Puskesmas Lompatan Musi Banyuasin. Alamat ada yang balik ke Sekayu misalnya, ada yang balik ke Betung, ada yang balik ke Lais misalnya. Nah, itu kategori. Ya, tapi kalau numerik, dia yang berbentuk angka-angka. Misalnya Bapak Ibu mengentry data umur pasien, umur eh, umur pasien yang datang berkunjung ke Puskesmas Lumpatan Musi Banyuasin. Nah, kemudian tinggi badan, misalnya, berat badan, itu semua numerik. Nah, malam ini kita contohkan satu persatu ya Bapak Ibu. Kita ambil contoh dua saja nanti malam ini. Yang satu kategorik, yang satu numerik. Yang satu kategorik, yang satu numerik. Nah, Bapak Ibu, untuk yang variabel pertama, variabel numerik, apa misalnya contoh yang mau kita hmm, entry kan di sini? Data apa? Numerik, yang numerik. Ayo, silakan Bapak Ibu.
Data apa yang kita entry? Umur, Pak. Umur. Umur. Umur ya di sini usia. Misalnya usia mahasiswa. Ya, usia mahasiswa. Kemudian satu lagi yang kategorik, Bapak Ibu. Sebentar ya. Di sini di kolom name ini Bapak Ibu ada satu yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika nama variabel itu lebih dari satu kalimat. Nih contoh ya, usia mahasiswa. Nah itu kan ada dua kalimat, usia mahasiswa. Nah di sini kalau ada dua kalimat seperti ini, Bapak Ibu jangan menggunakan spasi, ya. Ini kan tidak pakai spasi nih. Nah jangan pakai spasi. Kalau Bapak Ibu beri spasi seperti ini, maka ketika Bapak Ibu klik nanti di luar, nah, dia tidak mau, ya. Nanti ada notifikasi variable name content and illegal character. Ya, berarti eh, tidak bisa menggunakan spasi. Jadi bagaimana? Ya, tidak usah pakai spasi. Ketikkan B, usia mahasiswa, langsung nyambung, tidak menggunakan spasi. Usia mahasiswa. Nah, jadi ada yang bertanya, Pak, tidak rapi jadi Pak. Kalau tenang saja, nanti bukan ini yang tampil. Ya, yang tampil di output nanti yang mau kita cetak, mau kita print, yang kita ketik di sini nanti, yang di kolom label. Yang di sini hanya untuk penanda saja, ya, untuk pemberian nama di dalam halaman SPSS ini saja. Berarti usia, ya, yang kita entry variabel usia. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu, sudah diketik, nanti arahkan saja kursornya ini di luar, keluar, basing, klikkan di mana baik ya. Misalnya saya klik di tengah sini nih. Nah, nanti dia yang kolom tipe with decimal label dan seterusnya ini nanti otomatis muncul ketika kita klikkan di luar seperti ini. Nah, tapi ini nanti harus kita rubah ya, Bapak Ibu, harus kita rubah. Ada beberapa yang harus kita rubah nanti. Ya, jadi dia otomatis muncul tapi nanti harus kita rubah dulu, ya. Nah, kita lanjutkan saja ke variabel yang kedua. Variabel yang kedua ini kita ambil contoh variabel kategorik. Apa variabel kategorik? Ya, Jenis kelamin, Pak. jenis kelamin, ya boleh. Jenis, nah sama ya seperti usia mahasiswa tadi, jenis kelamin ini kan dua kalimat, jadi tidak usah diberi spasi. Jenis kelamin. Nah, kalau sudah seperti ini, klikkan saja di luar, sama seperti tadi ya, klik satu kali di luar. Nanti dia juga akan nongol yang sisi sebelah kanannya. Nah, kita contohkan dua ini saja ya Bapak Ibu. Variabel numerik yaitu usia mahasiswa, variabel kategorik yaitu jenis kelamin. Kalau sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita perlu atur yang di kolom-kolom sebelahnya nih ya, perlu kita atur. Nah, yang kolom yang kedua yaitu kolom tipe. Ya, kolom tipe atau kolom type ini adalah kolom yang menjelaskan tipe variabel yang kita entry ini apa. Ya, apakah variabel numerik atau variabel kategorik. Nah, ketika pertama kali muncul, dia langsung otomatis semua numerik. Ya, kalau variabel yang kita entry itu numerik, ya benar namanya. Seperti usia ini ya, benar numerik, maka tidak perlu kita rubah. Tapi kalau variabel jenis kelamin, ini kan kategorik, maka di sini harus kita rubah, Bapak Ibu. Bagaimana cara merubahnya? Arahkan kursor ini agak ke kanan dikit sini. Nah, masih di dalam kotak itulah ya, kotak numerik itulah. Agak ke kanan dikit, kemudian klik satu kali. Nah, nanti dia ada nongol titik biru hijau ini ya. Nah, titik biru hijau ini ada titik biru ya, titik biru biru yang di dalamnya ada titik 3. Klik di sini. Nanti dia nongol menu variabel type ya, tipe variabel. Nah, nanti ada banyak. Silakan Bapak Ibu pilih. Untuk yang variabel kategorik, Bapak Ibu pilih yang string ini. Nah, centang di situ yang string, kemudian klik oke. Nah, sudah selesai. Jadi sudah berubah ya. Jenis kelamin, kategorik, dia sudah berubah tipenya string. String ini kategori. Nah, kemudian kolom yang di sebelahnya, Bapak Ibu, ini kolom width. Kolom width ini kolom untuk seberapa banyak jumlah digit huruf atau digit angka dari variabel yang kita entry. Usia.
Usia itu ada berapa banyak digit huruf usia? Ada berapa banyak digit angka? Bapak Ibu? 2. Ada dua. Kita manusia ini, umat Nabi Muhammad ini, ya rata-rata dua. Usia. Rata-rata dua. Paling umur kita rata-rata itu di usia 63 ya. Kalau melok Nabi 63 kita mati. Tapi ada juga yang lebih bonus ya sampai 70 misalnya. Ada banyak yang kurang dari 60, 50 lah mati, 40 lah mati ya. Nah, jadi rata-rata dua. Ada lah nenek-nenek buyut kita dulu yang sampai 103 tahun, ya mungkin 101 tahun umurnya panjang. Tapi sekarang lah jarang. Rata-rata kita usia 2 digit, hanya sampai 2 digit. Maka di kolom width ini, Bapak Ibu, kita buat minimal lebih banyak satu dari digit angka dari variabel yang kita entry tadi. Kalau umur tadi 2, maka di sini kita buat menjadi 3. Ya. Nah, kemudian jenis kelamin sama seperti usia tadi, Bapak Ibu. Jenis kelamin itu kan kalau laki-laki itu kan ada 8 digit huruf laki-laki. Nah, ada 8. Kalau perempuan itu ada 9. Perempuan ada 9. Nah, berarti di sini kita minimal buat satu lebih banyak. Perempuan kan tadi yang lebih banyak dari 9. Maka di sini di kolom width ini kita buat 10. Ya. Pertanyaannya apa eh, kalau misalkan ini kita buat kurang ya, misalnya tadi 8 ya, kita biarkan saja 8. Apa yang terjadi pada saat kita mengentry nanti yang perempuan tadi, perempuan, M-nya hilang nanti. Ya, karena di sini kita buat 8. Jadi perempuan cuma sampai ini N-nya hilang ya, perempuan. Ya, nah, nanti akan hilang salah satu huruf ya dari variabel perempuan tadi. Maka di sini kita buat 10. Nah, itu ya, kolom width. Kemudian kolom yang di sebelahnya, Bapak Ibu, kolom desimal. Kolom desimal ini khusus untuk variabel numerik saja, yang usia baik. Ya, kalau yang variabel kategori jenis kelamin yang string, dia langsung 0. Di sini tidak bisa kita otak-atik lagi, tidak bisa kita edit lagi, tidak bisa dirubah. Ya. Nah, jadi hanya untuk yang variabel numerik saja. Nah, apa fungsi dari desimal ini? Kenapa di sini 2? Apa nanti yang akan terjadi ketika kita rubah ini jadi 2, jadi 1, jadi 0, dan seterusnya. Desimal ini, Bapak Ibu, untuk variabel yang kita entry itu kalau menggunakan koma-koma. Contoh misalnya variabel suhu tubuh, ya. Misalnya di sini kita buat suhu. Nah, suhu tubuh. Suhu tubuh itu kan ada koma-komanya ya, Bapak Ibu. Misalnya suhu tubuh 36,7 ya. 37,5 ya, 38,4 misalnya. Kan ada koma-koma. Nah, ketika ada koma-koma seperti itu, kita lihat ada berapa digit angka di belakang koma itu. Kalau suhu tubuh tadi kan 36,7. Oh, berarti ada angka 7. Oh, angka 7 ini dia dewean di belakang koma. Oh, berarti ada satu angka di belakang koma. Maka di sini kita buat 1. Nah, ya. Tapi kalau ada 2 angka di belakang koma, misalnya 36,08, maka di sini kita buat 2. Tapi kalau variabel numerik itu tidak ada angka di belakang koma, contoh usia. Usia kan kita jarang ya. Misal nanya wong, Bu, ya, nanya pasien kita, Bu, umurnya berapa? Oh, umur aku 46,7 bulan, suster, misalnya. Jarang. Nah, ya, boleh lengkap. Di kolom label ini kita buat nama variabel yang ini ya dengan lengkap-lengkap menggunakan spasi, kemudian kita buat rapi seperti ini boleh ya, panjang-panjang boleh, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena nanti yang akan tampil di output itu adalah yang kita ketik di kolom label ini. Ya. Nah, kemudian lanjut yang variabel keduanya, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin mahasiswa PST Prek B Bina Usaha Palembang. Nah, kemudian yang satu ini suhu tubuh. Suhu tubuh mahasiswa Rek B2 Bina Usaha Palembang. Nah, sudah. Kalau sudah selesai, klikkan saja di luar. Nah, ini boleh agak dirapatkan dikit ya, supaya jangan terlalu lebar.
Kemudian kolom yang di sebelahnya kolom values ya. Kolom values ini kalau kita mau memberi kode ya Bapak Ibu. Jadi misalnya mau kita beri kode jenis kelamin, mau kita beri kode. Jadi fungsi memberi kode ini nanti pada saat kita mengentry, kita tidak perlu ngetikkan lagi laki-laki, perempuan. Cukup kita ketikkan saja yang kode itu. Ya, kode laki-laki berapa? Misalnya satu. Maka kita ketik satu baik. Ya, nah ini misal kita buat ya. Caranya sama. Caranya ini titik biru ya, biru yang ada titik tiga diklik di sini. Nah, kemudian muncul menu value labels. Kemudian di value-nya nih kita ketikkan kode satu misalnya ya. Satu ini untuk laki-laki. Kemudian kita add dua. Dua itu kita kode untuk perempuan. Ya, kemudian kita add. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah kita kode seperti ini, nanti pada saat entry, Bapak Ibu, cukup satu, satu, dua. Ya, kalau laki-laki berarti satu, kalau perempuan berarti dua. Ya, kalau usia mahasiswa tidak usah kita beri kode, karena kan banyak. Ya, usia kan ada banyak, macam-macam variasinya. Susah kalau kita beri kode ya. Kemudian suhu tubuh juga banyak variasinya ya. Jadi susah kalau mau kita beri kode. Nah, jadi yang kita beri kode ya satu ini saja, jenis apa? Jenis kelamin ya. Nah, selanjutnya yang missing columns ini diabaikan saja sampai yang perlu dirubah itu adalah yang di kolom measure ini. Kolom measure ini skala ukur variabel ya. Jadi skala ukur variabel itu kalau Bapak Ibu baca di buku-buku statistik kategorik numerik, kategorik itu ada nominal ordinal, numerik itu ada interval, ada rasio. Tapi kalau di SPSS nanti yang tampil untuk yang numerik, ini contoh usia ya, nanti dia hanya tampil yang skill saja. Jadi kalau nanti variabel Bapak Ibu itu numerik, maka pilih saja yang skill. Ya, nih satu lagi suhu tubuh pilih skill. Kalau yang kategorik dia ada dua ya Bapak Ibu, ada nominal, ada ordinal. Nah bedanya kalau nominal itu dia kategorik yang tidak berjenjang, tidak bertingkat. Ya, contoh misalnya prodi keperawatan Bina Husada dan prodi kesehatan masyarakat Bina Husada. Nah, itu kan enggak bisa kita menentukan, oh ini yang lebih bagus nih yang keperawatan atau misal lebih bagus nih kesehatan masyarakat. Nah, kan enggak bisa kita menentukan seperti itu. Maka kalau tidak bisa kita menentukan seperti itu, kita tidak tahu ada jenjang atau tidak ya, maka kita pilih nominal. Sama jenis kelamin juga kita tidak tahu ya. Laki-laki perempuan kan tidak bisa kita menentukan, oh laki-laki itu lebih baik, lebih bagus misal dari perempuan. Tidak bisa kan? Maka kita pilih nominal. Nah, kecuali kalau ada jenjang ya, kalau ada jenjang, misal tingkat pendidikan, kan ada jenjang, SD naik, SMP naik, SMA naik lagi diploma dan seterusnya. Ada jenjang seperti itu, maka kita pilih ordinal. Kalau Bapak Ibu yang pegawai negeri misalnya, ya, golongan pangkat, ya, 3A, 3B, misal dari S1 ya, golongan 3, 3A, 3B, 3C. Nah, itu berjenjang seperti itu kita pilih ordinal. Ya. Karena jenis kelamin ini tidak berjenjang, maka kita pilih nominal. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu, artinya kita sudah siap untuk melakukan pengentrian. Ya, ini sudah siap, ini sudah kita setting semua. Kita masuk ke halaman entry. Nah, halaman entry itu balik lagi ke pojok kiri bawah. Di sebelah variable view, Bapak Ibu klik yang data view ini, data view. Nah, nanti halamannya akan berubah seperti ini. Ya. Kalau sudah masuk ke halaman ini, berarti Bapak Ibu siap untuk entry ini. Nah, ya, siap untuk entry. Nah, tergantung nanti berapa banyak sampel Bapak Ibu. Kalau misal sampelnya nanti ada 100, ya dari satu ini sampai 100. Ya, misalnya usia nih, kita entrykan saja. Misal berapa usia Bapak Ibu? Misalnya 30-an ya, 31, 34, 35. Atau adalah yang 40, misal 41, ya, 45. Nah, mungkin juga ada yang 50 ya, 52 misalnya. Ada misal yang masih muda juga, usia 29, misal 28. Ya. Nah, kita acak saja ya. Kita acak. Kita misalnya 20
25 sampel saja. Nah, 25 sudah selesai. Kemudian jenis kelamin. Nah, sama jenis kelamin kita entry juga. Ingat tadi bahwa jenis kelamin ini sudah kita beri kode ya Bapak Ibu. Kita tidak usah lagi ketikkan laki-laki perempuan, cukup kode saja. Misal sampel nomor satu jenis kelamin sampel kita itu, maka di sini kita ketik satu. Kodenya kan satu untuk laki-laki. Misalnya yang nomor dua perempuan, dua berarti ya. Nah, terus dan seterusnya. Ini kita acak saja 25. Nah, cukup. Kemudian untuk suhu tubuh, ya, untuk suhu tubuh udah usah lah, karena waktu kita mepet ya. Kalau mau di entry ya silakan saja. Misalnya 36,7 ya. Ini 37,2 ya. 36,1, 36,6, 37,5 ya. Nah, dan seterusnya. Ini biar cepat kita copy saja sampai ke 25. Ya. Nggak bisa dia ternyata nak 55. Hmm. Nah, selesai. Nah, kalau sudah ini Bapak Ibu berarti kita sudah selesai melakukan pengentrian ya. Sudah selesai kita entry. Nah, selanjutnya kita tinggal sajikan saja data yang sudah kita entry ini. Yang lama itu proses entry ya Bapak Ibu. Proses entry, terutama kalau variabel yang kita entry itu cukup banyak. Ya, kalau cukup banyak. Saya dulu pernah waktu mengolah data tesis saya dulu waktu saya sekolah S2 dulu, itu ada berapa ya? Ada 120 sampel. Nah, dalam satu sampel itu ada 27 pengukuran. Ya, jadi tesis saya waktu itu kan antropometri ya, antropometri. Jadi kita mengukur waktu itu saya tipe tubuh ya, tipe tubuh dan proporsi tubuh. Satu lagi kinerja skill rated fitness ya, atau kebugaran. Nah, itu yang diukur ada lebih kurang 27 yang saya ukur ya. Jadi kalikan saja 27, satu sampel 27. Nah, dikali 120 ada berapa ribu ya, jadi banyak sekali. Jadi saya pada isya saya pengukuran sampai hampir subuh baru selesai. Banyak. Itu pun dibantu teman. Kalau tidak dibantu teman, mendikte kan tambah lama ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau sudah selesai tinggal kita sajikan saja. Tinggal kita sajikan. Disajikan sesuai dengan permintaan tentunya ya. Misalnya Bapak Ibu nanti di skripsi mau data skripsi mau dicetak, print, mau dilampirkan di skripsinya. Lihat di panduan nanti. Panduan itu minta untuk disajikan dalam bentuk yang bagaimana. Misalkan disajikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi atau dalam bentuk grafik, diagram, ya, maka nanti ikuti saja panduan skripsi. Kalau Bapak Ibu di dunia kerja, ya diminta misalnya oleh pimpinan puskesmasnya atau pimpinan tempat bekerjanya atau diminta oleh dinas kesehatan ya terkait laporan, misalnya laporan bulanan, laporan tahunan dan lain-lain, tergantung dari permintaan. Ya, misalnya minta disajikan dalam bentuk apa data itu, dalam bentuk tabel, ya, distribusi, frekuensi, persentase-persentase, atau dalam bentuk grafik, diagram, dan lain sebagainya, ya ikuti saja permintaan orang itu ya. Nah, ini kita contohkan saja. Misalnya mau kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian dalam bentuk diagram. Bagaimana langkah-langkahnya? Tinggal di sini Bapak Ibu klik yang paling atas ini ada banyak menu-menu ya. Kita pilih yang analyze. Nah, kita klik yang analyze ini, tulisannya analyze, analyze. Nah, analyze, kita klik di sini analyze. Kemudian kita pilih yang deskriptif statistik ini ya. Kemudian kita pilih yang frekuensis. Nah, klik di situ, kemudian nanti akan muncul menu frekuensis ini ya.
Nah, kita masukkan, Bapak Ibu, kita masukkan variabel ini kan ada 3 nih. Kita masukkan satu-satu ya. Misalnya usia dulu kita masukkan. Kita masukkan, klik di sini sampai dia kuning, kemudian tanda panah ini kita klik sampai dia masuk ke dalam kotak variabel. Ya. Kalau sudah selesai, di sebelah kanannya ini ada menu-menu. Nah, kita klik menu-menu ini, ada menu statistik ya. Nah, di menu statistik ini nanti Bapak Ibu bisa melihat nilai sentral tendensi, misalnya mau lihat nilai min atau nilai median, nilai modus ya. Kemudian pengen lihat misalnya nilai minimum, maksimum ya, nilai standar deviasi ya. Semua silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya ini kita mau lihat nilai rata-rata min ya. Nah, rata-rata min, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, kita centang saja. Continue. Kemudian di chart ini diklik juga chart ini. Nah, di chart ini, chart tipe ini kalau kita klik yang none ini, nanti dia hanya tampil dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tapi kalau kita centang yang bar chart ini, dia nanti diagram batang. Ya. Kalau pie chart ini nanti diagram lingkaran. Histogram nanti dalam bentuk histogram. Nah, kita contohkan saja yang diagram batang, ya, bar chart. Kemudian continue. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita klik OK. Ini Bapak Ibu sudah tampil output hasil pengolahan data. Ya, output hasil pengolahan data. Inilah namanya. Ya, output. Nah, output ini nanti bisa disimpan, kemudian bisa juga disimpan dalam bentuk file Word. Ya, nanti saya sampaikan bagaimana caranya. Ya. Kita lihat dulu yang di output ini ada tabel yang pertama, tabel statistik ini ya. Nah, di sini kan tampil usia mahasiswa PSK Prek B. Ini yang kita ketik di kolom label tadi. Ini yang tampil, ya, bukan yang kita ketik yang di kolom name tadi. Jadi yang tampil yang ini. Makanya nanti di kolom label itu rapi-rapi lah dalam ngetik, ya, karena dia akan tampil di output. Kemudian kita lihat di sini ada end valid dan end missing. Nah, end validnya 25. Betul ya. Jumlah yang kita entry tadi kan 25 dan missingnya 0. Ya, jadi kalau di sini ada missing 1 misalnya, jadi end validnya 24. Missingnya 1 ya, atau misalnya di sini end valid 20, missingnya 5. Nah, apa maksud dari missing ini? Missing ini berarti kita ada kesalahan dalam melakukan pengentrian. Maka perlu kita cek lagi di halaman entry tadi, kita periksa lagi yang mana yang salah. Terus kita betulkan. Ya. Ini 0 berarti clear ya, berarti tidak ada kita kesalahan dalam entry. Ini n-nya valid 25. Kemudian ini nilai min. Nah, nilai min yang kita centang tadi berarti rata-rata usia mahasiswa Rek B Bina Usada, Rek B2 itu 36,08 tahun. Ya, ini rata-ratanya. Kemudian yang paling muda minimum ada 28 tahun dan yang paling tua maksimum ada 52 tahun. Ya, nah ini tabel pertama. Tabel yang menjelaskan mendeskripsikan variabel ya. Kemudian tabel yang kedua, ini tabel distribusi frekuensi usia mahasiswa PSK Prek B2 Stik Bina Usada Palembang. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, misalnya yang paling banyak tuh yang usia 33 tahun. Nah, ada frekuensinya ada 5. Persentasenya ada 20%. Ya, kemudian yang berikut ada usia 32 tahun sebanyak 3 orang atau 12,0%. Ya, sisanya usia 28, usia 31 masing-masing 2 ya atau 8,0%. Dan sisanya 1 usia 52, 41, 35 masing-masing 4,0%. Sehingga dia cukup frekuensinya 55 dan persentasenya 100%. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di bawah lagi turun. Nah, ini ya diagram batang. Ya, yang kita centang tadi nanti dia tampil diagram batang ya. Ini yang paling tinggi kita lihat usia 33 paling banyak dia sebanyak 5, disusul usia 32 dan 34 masing-masing 3, kemudian usia 28, 31 dan seterusnya masing-masing 2, sisanya 1 ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, tinggal kita simpan saja output ini ya. Tinggal kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Kalau nak menyimpan output ini Bapak Ibu tinggal klik saja file, kemudian klik yang save ini ya. Kalau mau menyimpan outputnya. Tapi kalau mau disimpan dalam bentuk Word,
ya, karena nanti misalnya mau dicetak, maka Bapak Ibu klik yang export ini. Nah, klik export di sini, kemudian tentukan mau disimpan di mana ya. Ini di file name, klik yang browse ini, pilih nak disimpan di mana ya. Nah, ini misalnya saya simpan di sini, kemudian di sini. Ini beri nama, jangan lupa ya, latihan. Latihan entry. Kemudian kita simpan. Ya, oke. Nah, ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Tinggal kita buka saja. Buka ya. Buka di folder kita, penyimpanan kita ya. Nah, di C tadi saya simpan di sini, kemudian di sini. Nah, ini dia. Ya, latihan entry. Tinggal kita buka. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau sudah terbuka seperti ini, ya tinggal kita rapikan saja. Kita atur ya. Ini misalnya ini kan nggak perlu hapus baik. Kemudian ini kita naik ke dikit ya. Ini kita naikkan lagi. Jenis huruf kita atur. Misalnya kita pakai Times New Roman. Ukurannya 12. Kemudian kita tidak mau ada yang warna-warna biru, pengen hitam semua ya. Nah ini tinggal kita atur semua. Terus sampai ke bawah ya bisa kita atur semua. Nah ini ya. Nah ini bisa Bapak Ibu copy ya. Ini copy. Misalnya mau pindahkan ke apa? Ke PowerPoint ya. Bisa di copy. Ini ya. Nah diagram ini ya. Batang ini misalnya mau dipindahkan untuk presentasi, copy saja. Ya, tinggal diklik di sini, Ctrl C, kemudian buka PowerPoint Bapak Ibu. Buka PowerPoint ya. Kemudian tinggal dipastekan saja. Ya, yang Bapak Ibu copy tadi. Nah, pastekan di sini. Nah, ya. So, nah, ya. Tinggal dirapikan saja sesuai, oke. Di sini buat judulnya usia mahasiswa. Nah, udah tinggal kita pakai, bisa kita pakai ya untuk apa, untuk paparan. Nah ya, misalnya Bapak Ibu diminta untuk paparan ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, kita sudah selesai mempraktekkan entry ya, entry data. Kemudian saya lanjutkan sedikit ke uji normalitas ya, uji normalitas data. Uji normalitas ini Bapak Ibu pastikan datanya sudah di-entry dengan benar ya. Dan ini saya keluarkan saja dulu. Tidak usah disimpan. Nah, ini ya, kalau sudah semua terentry seperti ini, kita mau lanjut ke uji normalitas. Uji normalitas itu adalah salah satu syarat wajib ya untuk uji-uji parametrik yang akan Bapak Ibu lakukan. Misalnya uji t-test ya, uji ANOVA ya, uji one way ANOVA ya. Itu syarat wajib untuk uji-uji itu ya. Jadi makanya nanti Bapak Ibu pasti selalu ketemu dengan uji normalitas. Kalau mau melakukan uji T, misalnya uji T berpasangan ataupun uji T tidak berpasangan, karena itu syaratnya wajib. Nah, kalau sudah selesai di entry semua seperti ini, langkah-langkah melakukan uji normalitas. Oh ya, saya sampaikan juga bahwa uji normalitas data itu hanya untuk variabel numerik. Jadi kalau variabel Bapak Ibu kategori, tidak usah dilakukan uji normalitas. Ya, hanya untuk yang variabel numerik saja. Nah, langkah-langkahnya adalah klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Ya, nah, di sini masukkan yang mana yang mau kita uji normalitas. Ya, misalnya usia. Kita klik di sini tanda panah, masukkan ke kotak Dependent List, kemudian lihat pada menu display ini, pastikan bootnya sudah tercentang. Kemudian ini menu-menu statistik, ini ya kita buka statistik. Nah, ini jangan lupa deskriptifnya dicentang, confident interval for mean-nya lihat di situ biasanya menggunakan 95%, continue, kemudian yang di plots ya, di plots ini pastikan faktor level together-nya sudah dicentang, kemudian yang deskriptif stint and lift-nya dicentang, histogramnya dicentang, satu lagi normality float with test-nya dicentang ya. Kalau Bapak Ibu mencentang ini berarti uji normalitas yang Bapak Ibu lakukan menggunakan uji analitik juga ya. Jadi bukan hanya uji secara deskriptif tapi secara analitik juga.
Tapi kalau ini tidak Bapak Ibu centang, yang tampil nanti hanya yang secara deskriptif. Uji normalitas yang secara deskriptif yang tampil. Sedangkan yang secara analitik tidak tampil. Jadi pastikan ini dicentang juga, normality plot with testnya. Kalau sudah selesai, tinggal continue Bapak Ibu. Kemudian tinggal klik OK. Nah, ini namanya output hasil uji normalitas data ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di tabel pertama, tabel case processing summary, ini ada valid N valid 25 sama seperti tadi ya. Kemudian persentasenya 100%. Untuk yang case missing-nya N-nya 0, persentasenya 0, totalnya N25, persentase 100% ya. Ini untuk yang tabel case processing summary. Kemudian untuk yang tabel deskriptif, nah ini Bapak Ibu saya sampaikan untuk uji normalitas yang secara deskriptif itu kita nilai yang pertama koefisien varians, rasio squeeness, rasio kurtosis, kemudian histogram, Kiki plot, detrended normal Kiki ya. Nah, bagaimana cara menilai koefisien varian? Lihat nilainya di sini. Jadi rumusnya itu nilai standar deviasi 6,461 ini dibagi dengan nilai min 36,08 dikali 100%. Kalau hasil perhitungan ini nanti lebih kecil dari 30%, maka berarti dia berdistribusi normal. Tapi kalau lebih besar dari situ berarti tidak berdistribusi normal. Yang kedua, kita nilai rasio kurtosis. Jadi bagaimana cara menghitung rasio kurtosis? Nilai kurtosis ini dibagi standar error kurtosis. Nanti kalau nilainya di antara minus 2 sampai dengan 2, misalnya nilai hasil perhitungannya 1 misalnya, atau 1,5, itu kan berarti di antara minus 2 sampai dengan 2. Maka dia normal. Tapi kalau di luar itu berarti tidak normal. Kemudian rasio squeeness. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai squeeness ini dibagi standar error squeeness. Ya, kalau dia di antara minus 2 sampai dengan 2 berarti dia normal, sama seperti yang kurtosis tadi ya. Nah, kemudian kita lihat histogram Bapak Ibu. Kriterianya histogram ini kalau yang histogram dia bentuknya simetris. Tidak terlalu miring kiri, tidak terlalu miring kanan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau memenuhi kriteria itu berarti dia normal. Nah, kalau ini kan tidak memenuhi kriteria itu. Ya, tidak simetris, berarti dia tidak normal, ya. Kemudian untuk apa lagi? Nah, Kiki plot, ya Kiki plot ini dikatakan normal kalau data ini menyebar sekitar garis. Sedangkan ini banyak yang melenceng dari garis ya. Kemudian detrended normal Kiki. Nah, detrended normal Kiki kalau data ini yang bulat-bulat ini menyebar sekitar garis pada titik 0. Kalau ini banyak yang jauh-jauh ya. Nah, berarti kita simpulkan untuk penilaian sebaran data secara deskriptif itu tidak berdistribusi normal. Kemudian yang secara analitik, nah kita lihatnya di sini Bapak Ibu. Yang analitik, lihat di tabel test of normality. Ya, di sini ada kolom Kolmogorov, ada kolom Shapiro-Wilk. Ya, kalau sampel kita lebih besar dari 50, maka kita ambil nilai yang di Kolmogorov, yang di kolom SIG ini. Tapi karena sampel kita tadi kurang dari 50, sampel kita tadi kan 25, maka kita ambil nilai yang di Shapiro-Wilk, yang di kolom SIG ini. Nilainya 0,004. Ya, ini standarnya, patokannya adalah kalau hasil nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berarti dia berdistribusi normal. Tapi kalau lebih kecil dari 0,05 berarti dia tidak berdistribusi normal. Karena hasilnya ini 0,004 berarti dia tidak berdistribusi normal. Ya, untuk variabel usia ini tadi. Nah, sudah dapat ya hasil uji normalitasnya. Kita simpulkan tidak berdistribusi normal, ya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di uji normalitas. Nah, ada